Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحكم فقد نقول أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hafidhu ala salawati wa salatil jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna malakati kursih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat, hafizakumullah wa ra'akumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang telah diperintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Insya Allah, kalau memang kita mau melakukannya dengan baik, nantinya kita akan digolongkan oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang sholihin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih ada di bulan Syawal.
Semoga kita diberikan hati yang besar, yang lapang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Apalah arti kalau kita mengatakan mendapatkan kemenangan, tapi kita masih belum bisa memaafkan kepada saudara kita yang lainnya. Insya Allah, kalau kita sudah bisa memaafkan pada saudara kita yang lainnya, dengan kesalahan-kesalahan kita maupun mereka, itu yang dimaksudkan dengan adanya Hari Raya Idul Fitri. Mungkin di antara kita cuma hanya salah paham, karena omongan, karena apa, dan lain sebagainya. Tapi lihat dulu, pada waktu zaman baginda Rasulullah SAW, ketika umat Islam masih sedikit, disiksa habis-habisan sama orang-orang kafir. Sayyidina Bilal dicambuki, disiksa, sampai ditindih oleh batu yang begitu besar. Masih tetap dalam keadaan agama tauhid, yaitu agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat yang namanya Sayyidina Ammar bin Yasir. Anaknya Ammar ini diikat di satu pohon, disiksa oleh orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. Suruh kembali ke agama yang dulu, balik ke agama berhala. Katanya Sayyidina Ammar, tidak, saya tetap pada agamanya akan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu nggak mau, kamu nanti akan tahu apa yang akan terjadi. Tetap dalam keadaan iman. Ujian berat dan begitu berat. Orang tuanya, bapaknya, dihadapkan di depannya Ammar bin Yasir. Ammar disuruh kembali ke agama berhala, nggak mau. Akhirnya apa? Bapaknya dibunuh oleh orang-orang kafir di depan anaknya sendiri. Ammar itu disiksa, disuruh kembali ke agama berhala, nggak mau. Allah adalah Tuhan saya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi saya, dan Islam sebagai agama saya. Karena nggak mau, ibunya setelahnya itu dihadapkan kepada Ammar bin Yasir, diseret, disiksa ibunya, dan akhirnya ibunya juga dibunuh di depan anaknya sendiri. Nggak kuat melihat pemandangan kayak begitu, akhirnya Sayyidina Ammar bin Yasir ini mengatakan, ya sudah, saya mau kembali ke agama yang dulu. Akhirnya dilepaskan itu ikatan oleh orang-orang kafir. Setelah dilepaskan, merangkul bapak dan ibunya yang sudah tiada, datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menangis di hadapannya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah mengatakan kalimat kafir ya Rasulullah. Saya mengatakan belasan ini, mengatakan mau kembali ke agama yang dulu. Padahal hati saya tetap ya Rasulullah, tetap pada agamanya panjenengan, yaitu agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam. Bukan Rasulullah yang jawab. Siapa yang jawab? Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran dikatakan wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya yang tetap dalam keadaan iman, itu diturunkan jawaban dari kejadiannya Sayyidina Ammar bin Yasir. Disiksa nggak kuat, lesan mengatakan kafir, tapi hati tetap dalam keadaan iman, masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam tambah banyaknya pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka tambah menyakiti umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah yang namanya hijrah. Akhirnya satu saat pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah, Muhammad pergi ke kota Mekah, bebaskan kota Mekah dari kekafiran. Akhirnya Rasulullah datang berbondong-bondong dengan para sahabat di tahun 7 Hijriah, datang ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk menunaikan perintah Allah, yaitu membebaskan kota Mekah dari kekafiran. Datang banyak. Ada yang lewat dari Misfalah, Rasulullah lewat sendiri dengan siapa? Dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Walhasil, akhirnya banyak yang berbondong-bondong datang ke kota Mekah. Orang Mekah ada yang mendengar Rasulullah datang banyak dengan para sahabatnya. Akhirnya mereka berteriak di kota Mekah, Muhammadun wal Khamis, Muhammadun wal Khamis, Muhammad dengan tentaranya, Muhammad dengan tentaranya. Mereka keliling kota Mekah sambil mengatakan Muhammad dengan tentaranya. Muhammadun wal Khamis, Khamis di sini artinya tentara, Khamis juga artinya hari Kamis. Tapi yang dimasukkan di sini adalah tentara. Muhammad dengan tentaranya. Banyak yang bertanya kepada yang bengak-bengok tadi itu, yang menjerit-jerit, memangnya Muhammad kesini dengan tentaranya mau ngapain? Mereka yang jawab sendiri, temannya sendiri mereka yang jawab, Muhammad kesini dengan para sahabatnya mau balas dendam terhadap apa yang kita lakukan pada mereka dahulu ketika mereka masih sedikit di Mekah. Sekarang mereka jumlahnya sudah banyak, datang ke sini mau balas dendam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Sudah hampir nyampe ke kota Mekah, mendengarkan perkataan tidak begitu itu, nyampe ke Rasulullah, Rasulullah tersinggung. Apa katanya Rasulullah? Kami datang ke sini bukan mau balas dendam. Kami datang ke sini ke kota Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebaskan kota Mekah. Ka'bah yang di sekitarnya lain dengan Ka'bah yang sekarang di sekitarnya itu. Alhamdulillah kalau Ka'bah sekitarnya sekarang ini banyak orang beribadah. Dulu berhala-berhala sampai para ulama mengatakan sekitar 300 lebih berhala yang mengelilingi Ka'bah pada waktu itu. Akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang damai, dengan hati yang bersahabat, nggak ada yang namanya balas dendam. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Abu Sufyan itu mertuanya sendiri. Barang siapa yang masuk ke rumahnya sendiri-sendiri aman. Artinya nggak ada balas dendam di sana itu, aman semuanya. Mungkin panggilan dengan pertanyaan, iya itu Rasulullah mempunyai hati yang besar, mempunyai hati yang lapang, memaafkan dari kesalahan-kesalahan mereka. Terus sahabat-sahabat yang lainnya, Sayyidina Bilal juga ikut datang, sedikit pun di hatinya Sayyidina Bilal tidak ada yang membalas dendam. Sayyidina Ammar bin Yasir yang orang tuanya, bapak ibunya dibunuh di depannya, nggak nyari-nyari orang yang membunuh untuk membalas dendam, nggak ada situ. Makanya para ulama mengatakan itu yang dinamakan kemenangan hakiki. Kemenangan hakiki itu kita mau memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Sebab apapun itu kesalahannya, kita mau memaafkan. Makanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma hanya salah paham kadang, cuma hanya masalah warisan terkadang, akhirnya apa? Berseteru bermusuhan dengan saudara sendiri. Alhamdulillah dari. Makanya mari semoga kita diberikan hati yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di yaumul qiyamah itu ada sirat, jembatan. Pada waktu orang-orang melewati jembatan ada bola api yang akan mengganggu pada mereka yang berjalan melewati jembatan tersebut. Kalau kena senggol, maka dia akan jatuh, dan jatuhnya nggak akan kemana, akan ke neraka. Para sahabat tanya, bagaimana untuk menyelamatkan Muhammad? Najat min dzalik ya Rasulullah. Apa yang bisa menyelamatkan dari itu semuanya ya Rasulullah? Kata baginda Rasul, bukan karena pahalanya sholat, bukan karena pahalanya puasa, bukan karena pahalanya bersedekah, pahalanya ibadah yang lainnya, tapi yang bisa menyelamatkan itu semuanya adalah pahalanya silaturahmi. Makanya mari kita saling maafkan, kita saling mendatangi saudara-saudara kita, saling silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang ada pada kita itu dimaafkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kehadiran kita di siang ini di masjid ini yang kita cintai bukan menjadikan sebab semoga kita digolongkan oleh Allah termasuk hamba-hambanya selamat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa man yu'adhdhibu wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad maqsarat ayyuhu wa qadar amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Hafidhu ala salawati wa salatil jum'ati wal jamaah. Wa'lamu anna Allah rabbul amri qad afi min nafsihi wa thamma min al-qudsi wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alayha inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala khulafa'ir rasyidin alladhina kanu bihi ya'dilun sadatuna Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir ashabi nabiyika ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina warzuqna syafa'atan nabiyikal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.